itu menjadi salah satu bagian penting dari upaya untuk meningkatkan semua hal tadi. Karena bagaimana berkali-kali saya sampaikan, keberadaan pendamping ini mutlak sangat diperlukan. Keberadaan pendamping ini menjadi salah satu faktor dominan di dalam kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Keberadaan pendamping ini menjadi mata utama kementerian di dalam melakukan monitoring, pemantauan, kinerja pemerintahan desa, utamanya yang terkait dengan pemanfaatan dana desa, meskipun kita tidak hanya terbatas pada sisi pemanfaatan dana desa. Nah, itulah makanya keberadaan pendamping ini harus terus kita tingkatkan dalam segala hal, utamanya dalam 3 hal tadi, peningkatan kapasitas, peningkatan kinerja, dan tentu peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, yang juga terus kita ikhtiarkan, bukan sekedar kita pikirkan, karena sudah kita ngambil langkah-langkah menuju ke sana, meskipun pada level konsultasi, karena memang di luar kewenangan kementerian, yaitu bagaimana agar eksistensi pendamping ini menjadi semakin kokoh, sehingga keberadaan pendamping yang sekarang masih berstatus tenaga honorer, pada gilirannya nanti bisa menjadi pegawai atau P3K, meskipun bukan pegawai negeri, namun keberadaannya menjadi sangat kuat. Nah, ada hal yang harus saya pegang betul di dalam proses transformasi pendamping menuju dari honorer menuju ke P3K, yaitu tidak boleh ada yang tidak masuk. Artinya tidak boleh ada penghapusan atau pengurangan karena proses transformasi dari honorer menjadi P3K. Dengan bahasa lain, gerbong menuju ke P3K tidak boleh ada yang tercecer. Jadi kalau bahasa SDGs-nya itu no one left behind, tidak boleh ada yang terlewatkan. Artinya mungkin ada syarat-syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh teman-teman kita pendamping desa untuk menjadi P3K. Nah, ketika kita temukan masalah seperti itu, saya selalu mengatakan kita tidak boleh mengambil kebijakan yang kemudian meninggalkan mereka gara-gara syarat tidak bisa dipenuhi, kemudian kehilangan posisi P3K enggak, kemudian honorer juga enggak. Nah, ini berarti ada yang tertinggal. Nah, ini yang terus selalu menjadi kata kunci saya, apapun bentuknya transformasi dari honorer ke P3K tidak boleh ada yang terlewatkan. Dalam artian begini, sudah saya tegaskan pada tim yang menangani ini, harus dalam proses impasing. Tidak boleh kemudian ada rekrutmen baru yang kemudian berakibat pada tidak masuknya para pendamping yang sudah memiliki kemampuan ini, terus tidak menjadi bagian dari tenaga pendamping karena gara-gara adanya transformasi ke P3K. Nah, solusinya adalah proses transformasi dari honorer ke P3K dilakukan secara bertahap, dan yang tidak lolos P3K tetap sebagai pendamping, namun statusnya tetap pada status honorer. Nah, dengan demikian pada saatnya nanti kalau ini berhasil, ikhtiar ini berhasil, nanti akan ada 2 kelompok pendamping. Satu pendamping yang sudah masuk ASN P3K karena memang syarat-syaratnya terpenuhi. Yang kedua pendamping yang tetap menjadi pendamping, tapi statusnya bukan P3K, tetap honorer karena ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Nah, syarat-syarat yang belum terpenuhi itu terus kita bantu, kita fasilitasi agar pada saatnya bisa terpenuhi, dan kemudian pada akhirnya seluruh keluarga besar tenaga pendamping ini nanti alih status
dari PA dari honorer menjadi P3K. Nah, ini yang perlu saya tegaskan detail supaya tidak salah paham dan supaya tidak terjadi kegalauan. Jadi jangan khawatir, kalau toh nanti seandainya ikhtiar kita ini berhasil, ada transformasi tenaga pendamping dari honorer menjadi P3K, pasti itu tidak akan membawa korban dalam artian tenaga pendamping yang sudah profesional, sudah bagus, sudah mapan, SDM-nya sudah bagus, itu tetap akan kita pertahankan sebagai pendamping meskipun posisinya masih honorer dan terus kita upayakan agar kekurangan persyaratan menjadi P3K tadi bisa terpenuhi. Nah, inilah sahabat-sahabat sekalian, ikhtiar-ikhtiar yang terus menjadi keinginan saya agar dalam beberapa tahun ini keberadaan pendamping menjadi lebih kokoh. Kenapa pendamping harus kokoh keberadaannya? Karena itu tadi, seperti saya katakan, pendamping itu merupakan salah satu faktor dominan di dalam kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Karena kita harus sadar betul, desa yang kita kelola ini 74.961. Maka sangat tidak mungkin kemudian kalau Kementerian Desa tidak memiliki jaringan yang mapan, yang memiliki kapasitas, yang memiliki komitmen, yang memiliki integritas untuk terus menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan Kementerian Desa, utamanya di dalam pemanfaatan dana desa dan tentu pada konteks peningkatan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia di level desa. Itulah makanya selalu saya katakan di mana-mana bahwa pendamping adalah anak kandung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sama pentingnya dengan keberadaan para ASN yang ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, itulah makanya di dalam penataan struktur pendamping, struktur pendampingan, keberadaan pendamping itu langsung di bawah menteri. Langsung di bawah menteri, meskipun di dalam garis penugasannya itu melalui BPSDM. Yang kedua, pendamping ini mengcover seluruh tugas kementerian. Jadi di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, kemudian Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal PK Trans, dan kemudian Badan Pengembangan Informasi itu bisa meminta jasa pendamping. Artinya pendamping tidak hanya milik satu direktorat, tetapi milik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Itulah makanya kemudian di dalam struktur kita tegaskan betul bahwa keberadaan pendamping itu langsung di bawah menteri, meskipun di dalam pengelolaan garis penugasannya ada di bawah BPSDM, dan tetapi garis pengusulan pendayagunaan tenaga pendamping profesional tetap harus melalui menteri, karena keberadaan pendamping langsung di bawah menteri. Nah, ini juga menunjukkan betapa pentingnya posisi pendamping. Kemudian Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, terkait dengan berbagai ikhtiar agar apa yang menjadi harapan saya tadi bisa terwujud, maka ada beberapa pembenahan. Misalnya pembenahan yang terkait dengan model kinerja atau pendekatan pendamping yang ada sekarang ini. Saya lebih menggunakan pola generalis. Jadi tidak ada spesialisasi pendamping. Karena apa? Yang terpenting itu adalah semua hal bisa kita lakukan meskipun tidak mendalam, karena masyarakat kita banyak hal. Masyarakat kita kompleks. Nah, pendampingan ini harus memiliki kapasitas yang sifatnya agak holistik. Ya, memang bukan dewa, tetapi holistiknya itu adalah bicara apapun gampangannya ya bisa lah. Karena memang yang kita hadapi adalah masyarakat, meskipun perlu saya tekankan
bahwa setelah saya lakukan telaah, pendamping kita ini, tenaga pendamping profesional ini sebenarnya adalah pendamping kewilayahan, bukan pendamping kewargaan. Tetapi meskipun kita bicara kewilayahan, tidak bisa lepas dari kewargaan karena di dalam wilayah itu ada warga. Beda dengan misalnya kita contohkan dengan PKH. PKH itu jelas pendamping kewargaan. Bicara one man one atau satu orang sekian orang yang didampingi. Tapi kalau pendamping kita satu orang mendampingi sekian desa untuk PLD. Satu orang mendampingi sekian PLD dalam satuan kecamatan untuk PD. Sekian orang mendampingi sekian kecamatan untuk TA kabupaten. Sekian orang dibagi mendampingi sekian kabupaten untuk TA atau TPP tingkat provinsi dan seterusnya. Sehingga disitulah maka kita pasti bicara generalis, bukan bicara spesialis. Nah, di samping itu memang permasalahan yang dihadapi di kita ini adalah permasalahan generalis. Orang yang mengajak diskusi pendamping itu hampir seluruh aspek kehidupan. Bicara tentang dana desa, perencanaan pembangunan, musdes, bicara tentang pertanian, bicara tentang peternakan, bicara tentang sosial, bahkan bisa saja kemudian pendamping ini juga diajak bicara oleh warga masyarakat terkait dengan berbagai hal yang urusan dengan kenegaraan dan seterusnya. Nah, itulah makanya menurut saya pendamping itu harus generalis. Nah, pada konteks ini kita sudah tuangkan di dalam regulasi keberadaan pendamping yang generalis tadi, meskipun sekarang ada pendamping-pendamping kita yang spesialis, tetapi tugasnya tetap generalis, tanpa mengurangi hak dia sebagai seorang yang memiliki spesifikasi spesialisasi. Yang penting tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, baik yang hadir dalam Zoom maupun yang melalui YouTube. Ini saya lihat ada juga yang melalui YouTube karena memang ruangannya yang kurang. Oleh karena itu, saya terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ikut hadir dan menyimak kegiatan ini, utamanya yang terkait dengan apa yang saya sampaikan melalui YouTube. Karena memang ini sangat penting untuk diketahui seluruh pendamping di semua level. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, untuk mengukur kinerja dan kemudian kita bisa mengetahui kebutuhan kapasitas buildingnya, juga terkait dengan upaya narasi-narasi objektif agar bisa menjadi basis untuk meningkatkan kesejahteraan para pendamping, maka kita membangun sistem yang namanya daily report. Pencatatan di daily report itu mengcover 4 hal. Yang pertama, analisis waktu kerja. Ini menjadi bagian penting dari membangun narasi bahwa siapapun harus tahu bahwa tugas pendamping itu tidak selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Kadang-kadang jam tengah malam juga masih bekerja, meskipun kadang-kadang pagi hari juga masih tidur. Nah, inilah maka saya bicara generalis. Itu orang generalis, bukan orang spesialis. Malam hari jam 1 masih kerja, pagi hari jam 8 masih tidur. Itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi di proses pendampingan. Karena sangat tergantung kepada kondisi dan kebutuhan warga masyarakat. Bisa saja kerjanya mulai jam 10 pagi, tapi selesainya baru jam 12 malam. Tidak bisa kemudian pendamping ini diberikan batasan ruang dan waktu. Masuk kerja jam 7, selesai kerja jam 4. Tidak bisa. Karena memang, apalagi ketika bicara tentang pendamping lokal desa yang bebannya tidak hanya mendampingi satu desa, maka bisa saja kemudian dalam sehari dia harus datang ke 2 desa. Besoknya datang lagi ke desa yang lainnya. Itu yang saya sebut bahwa kinerja pendamping sangat tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Beda dengan ASN yang ada di Kementerian Desa. Masuk kantor jam 7 atau jam 8, keluar kantor jam 9, jam 4, dan seterusnya. Malam kadang-kadang ya bisa ditelepon, kadang-kadang tidak. Tapi kalau pendamping tidak bisa. Nah, itulah makanya kita harus tunjukkan narasi kita bahwa pendamping itu tidak seperti yang dibayangkan selama ini, yang tugasnya ringan, bebannya tidak berat, dan kerjanya hanya sekedar ini itu dan seterusnya. Nah, itu hanya bisa kita buktikan ketika ada daily report, karena kita harus bisa menunjukkan catatan waktu dari satu titik ke titik yang lain, misalnya ke desa A butuh waktu sekian jam, di sana harus 4 jam karena ada musdes atau ada pemantauan terhadap padat karya tunai desa atau lagi ada apa. Kemudian pada hari itu juga diminta untuk datang ke desa yang lainnya, sehingga jam 9 malam baru bisa pulang kembali ke rumahnya. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kalau daily report kita efektifkan, akan kelihatan betul. Dan itu akan menjadi pertanggungjawaban publik kita, sekaligus pertanggungjawaban kinerja dalam upaya memberikan narasi yang jelas. Ini loh tugas pendamping desa yang berat. Maka sangat tidak layak ketika dibandingkan dengan salari yang diterima, dengan hak-hak yang diterima ketika dibandingkan dengan tugas yang dilaksanakan atau waktu kerja yang dilakukan. Yang kedua, analisis lokasi kerja geotagging. Ini juga penting. Karena apa? Sebagaimana saya singgung tadi, faktanya satu pendamping lokal desa, satu pendamping lokal desa itu juga menangani beberapa desa, satu pendamping lokal desa menangani beberapa desa juga, satu TA menangani beberapa kecamatan, satu TA provinsi menangani beberapa kabupaten. Nah, itu juga akan memberikan satu fakta bahwa tunjangan operasional yang sekarang ada itu sebenarnya sudah tidak layak. Apalagi kalau kita bicara di daerah-daerah kepulauan. Sekali dipakai untuk mendatangi satu daerah, maka habislah sudah dana itu. Nah, ini yang juga harus kita tunjukkan, dan kemudian secara objektif bisa menjadi landasan bagi saya sebagai menteri untuk memperjuangkan bahwa hak-hak yang mereka terima selama ini jauh di atas apa yang sudah dilakukan. Nah, oleh karena itu, saya ingin menuntut kepada kita sebagai pemerintah untuk menghitung dan memberikan hak-haknya. Kalau toh tidak bisa sesama persis dengan apa yang sudah dilakukan, setidak-tidaknya mirip dengan yang dilakukan. Nah, tentu kalau ini nanti berhasil, pasti akan ada perbedaan-perbedaan antar wilayah terkait dengan tunjangan operasional. Kemudian pencatatan di daily report juga terkait dengan analisis jenis dan deskripsi kerja. Ini kaitannya dengan kebutuhan untuk pelatihan pendamping. Oh, pendamping di Indonesia Timur cenderung butuh penguatan di aspek ini. Pendamping-pendamping kita di Indonesia Tengah butuh aspek ini. Oh, ternyata yang semua pendamping dari ujung barat sampai ujung timur, dari Sabang sampai Merauke, yang sama persis kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kapasitas dalam bidang ini. Nah, ini akan kita ketahui dari daily report karena di sana juga melakukan analisis jenis dan deskripsi kerja. Kemudian juga mengcover terkait dengan analisis partisipasi pembangunan. Nah, ini penting supaya arah kebijakan pembangunan desa bisa menjadi semakin sesuai dengan apa yang dihadapi oleh warga masyarakat desa. Karena ke depan, sahabat-sahabat sekalian, bayangan saya, kebijakan menteri permen yang terkait dengan prioritas penggunaan dana desa itu semakin ke depan, semakin global, tidak detail. Karena apa? Karena masyarakat atau warga masyarakat, kepala desa, perangkat desa, BPD, warga masyarakat di dalam musdes untuk membahas RKP, rencana kerja pembangunan terkait dengan dana desa, itu sudah punya basis data yang hari ini kita upayakan pemutakhirannya. Indeks desa membangun berbasis SDGs desa itu sangat penting.
Sehingga nanti seluruh perencanaan pembangunan yang dibahas di dalam RKP, Pusdes RKP, itu betul-betul didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang faktual yang ada di desa. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kebijakan yang terkait dengan prioritas penggunaan dana desa itu hanya pada hal-hal yang terkait dengan strategi pembangunan nasional untuk pencapaian target RPJM. Dan itu pasti tidak akan lepas dari urusan kemiskinan, urusan kesehatan, dan urusan ekonomi, kemudian urusan peningkatan sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu, kalau ini nanti semakin ke depan kebijakan yang terkait dengan penggunaan dana desa semakin global, tidak terlalu detail, maka tugas para pendamping adalah betul-betul melandingkan pemanfaatan dana desa itu sesuai dengan permasalahan yang dimiliki. Inilah yang kemudian berkali-kali saya nyatakan bahwa ketika SDGs desa, pemutakhiran indeks desa membangun berbasis SDGs desa ini selesai, maka saya yakin seluruh desa-desa di Indonesia di dalam merancang penggunaan dana desa dan merancang pembangunan desa pasti sudah jauh lebih terarah. Karena apa? Karena sudah memiliki base evidence yang jelas. Berapa warga miskin di situ, berapa warga yang sakit menaun dan kronis di situ, berapa warga yang kekurangan gizi atau gizi buruk, berapa yang kena stunting dan seterusnya. Nah, dengan kasus-kasus yang ditemukan, fakta-fakta yang sudah dimiliki, maka pasti pelaksanaan perencanaan pembangunan, kemudian pelaksanaan dan pengawasan pembangunan akan jauh lebih profesional, dan ini yang kemudian transparansi ini akan bisa ditingkatkan. Dan ini terus akan kita gaungkan, transparansi pemanfaatan dana desa. Jadi yang betul-betul kita ingin transparan itu adalah dalam konteks pemanfaatan dana desa. RKP, Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKP-Des, itu harus betul-betul bisa diakses oleh seluruh warga. Supaya apa? Supaya percepatan penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh desa dengan menggunakan dana desa betul-betul tersistematisasikan sedemikian rupa. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, terkait dengan tugas pokok dan fungsi para pendamping sudah ada di Permen, yang nanti juga akan kita detailkan lagi di Juknis, yang insya Allah dalam waktu beberapa hari ini akan kita selesaikan, akan saya tanda tangani. Nah, mudah-mudahan menjadi semakin jelas apa tugas kita, di mana posisi kita, apa hak kita, bagaimana tanggung jawab kita. Ini sangat penting. Supaya apa? Setiap ada orang yang menanyakan tentang efektivitas keberadaan pendamping, saya akan dengan tegas, lugas bisa menunjukkan, ini loh pendamping desa, ini loh tugasnya, ini loh haknya yang sangat tidak manusiawi. Ini loh kontribusi bagi pembangunan desa. Berarti berkontribusi bagi pembangunan nasional. Ini harus kita kawal betul. Jangan sampai kemudian kita tidak bisa memberikan pertanggungjawaban yang detail, yang konkret terkait dengan keberadaan para pendamping desa. Terus terang, ini harus kita kawal bersama-sama. Tidak sedikit orang yang tidak suka terhadap keberadaan para pendamping desa. Berbagai rumor-rumor negatif selalu saja dimunculkan oleh orang-orang yang tidak suka. Saya bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa mereka yang tidak suka adalah keliru terhadap pendamping desa. Kita tunjukkan bahwa pendamping desa punya kontribusi yang sangat besar bagi percepatan pembangunan nasional. Nah, oleh karena itulah, maka kita juga bangun bagaimana sistem penilaian kinerja. Sistem penilaian kerja selain pakai daily report, yang bersifat kuantitatif, kita juga menggunakan pendekatan kualitatif di dalam melakukan penilaian kinerja, di mana yang kualitatif dilakukan oleh satu jenjang di atasnya. Misalnya PD memberikan penilaian kualitatif kepada PLD, kemudian TA Kabupaten memberikan penilaian kualitatif kepada pendamping desa. TA Provinsi atau TPP tingkat provinsi memberikan penilaian kualitatif kepada TA Kabupaten, tingkat kabupaten, dan seterusnya. Kemudian untuk tingkat nasional, Menteri memberikan penilaian kualitatif kepada para pendamping tingkat TPP tingkat nasional. Nah,
Ini semua kita lakukan karena tetap yang namanya pengawasan berjenjang, yang namanya pemantauan berjenjang, yang namanya upaya untuk sinkronisasi, koordinasi secara lebih sistemik dan masif, itu nggak bisa dilakukan ketika tidak memiliki tahapan-tahapan yang jelas. Dengan demikian, dalam berkinerja pun kita akan jelas posisi TPP tingkat nasional bagaimana, posisi TPP tingkat provinsi bagaimana, posisi TPP tingkat kabupaten bagaimana, dan seterusnya sampai pada PD dan PLD. Nah, terkait dengan kebutuhan pemenuhan kuota, saya ingin, ini sudah saya sampaikan juga, saya bentuk tim untuk segera menangani. Saya ingin di 2021 ini ada pengisian kekosongan supaya kuota kita awal terkait dengan jumlah pendamping itu terpenuhi. Dan tentu pengisiannya ini sudah merujuk pada kondisi yang hari ini. Artinya, misalnya kekosongan di tingkat PLD, maka harus ada di wilayah itu. Tidak boleh lagi PLD desa A diisi oleh PLD desa Z yang lokasi rumahnya jauh lebih dari keluar dari wilayah kecamatan misalnya. Ini yang harus kita rumuskan bersama-sama nanti. Begitu juga PD pendamping desa tidak boleh lepas keluar dari wilayah kabupaten misalnya. Begitu juga untuk TA dan seterusnya. Dengan demikian maka pola pengisian nanti sifatnya sangat lokal. Nah, saya berharap dalam waktu yang tidak lama para pendamping di semua level untuk mengidentifikasi berapa kekosongannya, mana yang bisa diisi dengan promosi, mana yang tidak bisa diisi dengan promosi, nanti kita upayakan pada akhir 2021 ini sudah ada proses pengisian kekosongan dengan cara yang sangat profesional, sangat terbuka, dilakukan oleh pihak ketiga di wilayah masing-masing, sehingga tidak ada intervensi sedikit pun dari Kementerian Desa dan betul-betul didasarkan pada basis kebutuhan yang ada. Begitu juga di tingkat kabupaten, saya minta untuk segera mengidentifikasi kekosongan di tingkat PD, PLD. Begitu juga tingkat TPP provinsi, mengidentifikasi kekosongan di tingkat TA kabupaten. Nah, kekosongan itu bisa nggak diisi dengan promosi? Kalau bisa diisi dengan promosi, segera lakukan sesuai dengan peraturan yang ada, bagaimana mengisi kekosongan melalui promosi. Baru kemudian kita akan mengisi kekosongan melalui rekrutmen baru. Nah, kenapa ini kita segera lakukan? Karena dari lapangan kita banyak menyimak betapa banyak keluhan-keluhan karena kekosongan yang tidak segera terisi, sehingga beban sudah tanpa ada kekosongan saja bebannya sudah berat, apalagi ketika ada kekosongan. Nah, itu malah semakin berat lagi, semakin tidak imbang lagi antara beban kerja dengan hak yang diterima. Nah, oleh karena itulah saya berharap mudah-mudahan kita bisa lakukan itu, sehingga tugas-tugas yang selama ini masih harus dirangkap oleh para pihak bisa menjadi terkurangi. Sahabat-sahabat sekalian, para pendamping yang saya banggakan, kira-kira itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan saya atas nama pribadi maupun atas sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin atas segala khilaf, baik yang saya sengaja maupun khilaf-khilaf yang tidak saya sengaja. Mudah-mudahan momentum halal bihalal ini menjadikan kita betul-betul bisa menyelesaikan hak-hak adami di antara kita, sehingga kita betul-betul bisa berjalan pada situasi di mana hak ilahiyah, hakul ilahiyah yang sudah kita upayakan, kita bersihkan selama bulan Ramadan kemarin, mulai 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, sampai pada masuk pada 10 hari ketiga, sebagaimana apa yang janji Allah, bahwa kalau kita goal di dalam 10 hari ketiga, berarti kita akan dibebaskan Allah dari api neraka, berarti urusan kita dengan Allah bersih. Tentu 10 hari ketiga akan berhasil, kalau 10 hari kedua berhasil,
10 hari kedua berhasil, kalau 10 hari pertama berhasil. Nah, semua itu menjadi kurang bermakna ketika urusan hablum minan nas di antara kita belum kita selesaikan. Nah, mudah-mudahan dengan momentum halal bihalal ini, urusan hablum minan nas antara saya dengan para pendamping desa, mulai tingkat nasional, DPP tingkat nasional, DPP tingkat provinsi, DPP tingkat kabupaten, para pendamping desa, para pendamping lokal desa, mudah-mudahan segala kekhilafan saya dimaafkan dengan penuh keikhlasan. Demikian, terima kasih. Ayo kita song-song hari esok dengan tugas-tugas yang lebih berat, tapi kita kerjakan dengan cara yang lebih maksimal. Kita song-song kerja ke depan dengan senantiasa mengedepankan keikhlasan dan didasarkan pada niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita berharap kinerja-kinerja kita ke depan menjadi lebih baik dari kemarin. Dan terakhir, titip salam untuk para kepala desa, titip salam untuk para camat, Pak Camat, titip salam untuk kepala dinas PMD di wilayah masing-masing, juga kepada Bupati, juga untuk TA Provinsi, kirim salam untuk DPMD tingkat provinsi, dan tentu kepada Pak Gubernur dengan iringan doa mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan di dalam melaksanakan amanah yang dibebankan kepada kita. Mudah-mudahan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas mulia ini. Demikian, terima kasih, sukses untuk kita semua. Allahul muwaffiq ila thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Salam untuk yang ikut di YouTube. Allahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.